Saikyo no Ousama Nidome no Jensei wa nani wo suru? Alias The Beginning After the End, alias Tebate. Sebuah anime yang kalian rekomendasiin. Nih komen lu, nih komen lu ya pada yang wah. Gue kan orangnya open minded ya. Kalau misalnya emang gue lagi waktu kosong dan gue minta rekomendasi kalian, ya gue cekin lah gitu. Kalau ketemu komennya dan menurut gue menarik gitu. Jujur dari judul aja menarik banget. The Beginning After the End gitu. Awal dari akhir gitu. Poetik banget. Ya udah gue nonton dan ini apaan anjir? Who let this anime out, man? Kayak aduh ini gimana ya? Bukan aneh lagi, lebih kepada kayak terlalu banyak unsur yang membuat gue jadi jengah dan khawatir gitu bahwa kita akan menemukan Isekai Smartphone 2025. Kok bisa begitu? Gue langsung revisi dulu. Kalau dipikir-pikir, Isekai Smartphone tidak terlalu buruk. Jadi ini adalah anime berjudul The Beginning After the End. Sebuah anime yang menurut gue sangat-sangat menarik secara judul, tapi pas lu nonton lu akan menyesal. Judulnya heavy banget, judulnya berat banget, tapi animenya ternyata ringan. Saking ringannya sampai gue lupa dia menceritakan tentang apa. Gue inget sih, karena gue baru nonton. Jadi ini anime menceritakan tentang Rudeus. Diam. Lu diam. Let me cook, oke? Ini anime menceritakan Rudeus yang di alternate universe. Rudeus itu ternyata raja kejam yang suka membantai hidup orang, menguasai dunia pakai zeppelin dan ngedrop bom gitu ya, kayak sebuah negara yang nyebelin itu. Terus tiba-tiba dia tahu-tahu kontemplasi eksistensialis krisis gitu, terus tahu-tahu dia collapse, bangun-bangun dia menjadi Rudeus kecil ya, Chibi Rudeus yang tiba-tiba bisa melakukan jurus magic gitu ya. Dia tiba-tiba bisa explosion gitu ya. Dia dirawat sama orang tua yang sangat peduli dan sangat sayang dia. Kebetulan nggak ada adegan ecchinya, nggak ada adegan special service-nya di Mushoku Tensei ya. Di sini nggak ada, cuman gambar datar yang kurang menarik secara desain dan secara umum gitu. Terus gue nonton baru 2 episode, ini adalah first impression, dan gue tertarik nonton karena kalian, bukan karena gue melihat ini menarik. Serius deh, menurut gue secara awal-awal itu ini bener-bener vibe-nya Mushoku Tensei banget nggak sih? Iya nggak sih, kayak berasa lah ini mah Rudeus gitu. Tapi kayak Rudeus dengan kekejaman, dengan dengan kontemplasi sebagai raja diktator monarki yang suka ngacak-ngacak dan menguasai militer dan membuat sipil jadi kacau balau hidupnya gitu loh. Bukan seorang Net atau Hikikomori yang menyesali hidupnya, tapi seorang diktator yang menyesali rezimnya. Terus tiba-tiba jadi anak lucu yang dia reinkarnasi, dia bisa menggunakan kemampuan kedewasaan pada masa lalunya dibawa ke masa sekarang, dan habis itu menguasai masa sekarang dengan cepat. Di umur 4 tahun dia udah bisa melakukan banyak jurus-jurus magic lainnya. Awal-awal secara storytelling menarik banget walaupun naif banget ya. Jujur gue capek dengan orang tua yang tiba-tiba kaget. Anak kita bisa padahal umurnya baru 4 tahun. Kalau di good anime kan tiba-tiba jadi anak kesayangan gitu kan, jadi anak yang Sasuga gitu kan. Kalau di anime-anime jelek gitu langsung jadi kayak anime yang dark gitu, yang tiba-tiba dikirim, dilempar masuk ke laboratorium dan lain-lain gitu. Terus tiba-tiba partiannya datang gitu. Anjir, Mushoku banget. Ini original source-nya mana sih? Gue nggak nemu di MyAnimeList. Apakah manga, manhwa, light novel? Ya, I mean it's too close gitu loh. Diajarin bapaknya, maknya punya magic gitu, kayak it's just too resemblance man gitu. Gue nggak masalah sama seberapa mirip ya. Cuman kayak sayang banget gitu. Kemiripannya terlalu mirip, bahkan dianimekannya juga terlalu mirip. Secara world building gue lagi-lagi biasa aja. Dibagi 3, ada human, dwarf, elf, dan sisanya adalah ras yang jahat, ras yang tidak berintelektual. Partiannya kodian banget, ada cewek-cewek archer, cewek-cewek mage, cowok-cowok kuat, lalu diserang bandit. Nih gue dari story gue agak mengganjal ya pas di ambush sama bandit. Man, bandit macam apa yang ambush lu dari atas? Ini bener ada advantage point dari atas, terus itu dari bawah, dari jurang. Gue kalau jadi itu party ya, itu kan ada yang bisa manipulasi tanah kan, bisa earthbending kan, itu lu longsorin selesai anjir. Kenapa karakter-karakter di dunia magic itu tuh tidak bisa mengimajinasikan kekuatannya dengan luar biasa gitu loh? Aneh banget. Plus juga banditnya lebih bodoh, udah tahu banyak yang bisa magic tapi lu masih di bawah jurang gitu, kayak lu tinggal di sama tough guling sampai bawah lu sama apa yang terjadi sama karakter utama kita gitu loh. Terus punya bapak nyusahin ya, luka mulu sampai harus disembuhin mulu. Party yang lain mah aman-aman aja. Bapaknya agak-agak sih emang terlalu di nerf lah, nggak kayak bapak Rudeus yang cukup imba ya. Walaupun endingnya agak kitkat, tapi ya sudahlah, tetap epic. World building magic ya lagi-lagi sangat-sangat menyebalkan. Dunia magic yang membuat gue tuh kayak nggak nyaman karena mereka kekuatan magic mereka tuh bener-bener nyebelin gitu. Kayak ada yang satu apa sih gue lupa
lupa nama tipe-tipe. Yang satu tuh bisa memperkuat diri gitu, tapi memperkuat dirinya bisa enhance weaponnya, sedangkan yang lain bisa manipulasi sekitarnya gitu loh. Tapi kayak apa ya, kayak nggak magic yang gimana-gimana amat gitu, ngerti gak sih? Gue melihatnya tuh bener-bener yang kayak magic game aja, cari ini aja, cari alasan untuk magicnya bisa gaming mode aja gitu loh, instead of beneran jadi world building. Ngerti gak sih lo maksud gue? Beda gitu, kayak yang bener-bener dunia ini magic banget, dan magic ada limitnya, ada batasannya, sehingga lo nggak bisa exploit itu berlebih, yang exploit nanti jadi jahat atau gimana lah. Tapi ini kayak dunia magic, tapi penggunanya pada bodoh semua aja gitu, nggak bisa mengimajinasikan kekuatan yang baik gitu untuk dimanipulasi gitu. Masa baru kepikiran cara boosting speed sama bocil umur 4 tahun yang lainnya party selama ini ngelawan serigala, makhluk halus, mythical beast, dan bandit, nggak ngerti boosting kaki biar lebih ngebut, jalannya bisa narutoran gitu. Nyebelin aja gitu buat gua. Come on. Lalu kita masuk ke animasi PPT-nya yang mulai ngalahin Blue Lock. Awal-awal sih episode 1 nggak terlalu kelihatan ya, malah menurut gua lebih niat, lebih luar biasa. Tapi episode 2 bener-bener PPT abis. Ini bener-bener PowerPoint filter TikTok yang buat gua menyebalkan sekali. Gua sangat-sangat tidak menikmati, gua sangat-sangat terganggu, gua sangat-sangat kayak ada gitu. Bahkan penggambaran karakternya tuh udah kayak nggak ada shadow-nya lagi, tau gak sih lo, kayak pale putih aja gitu, warna kulit putih gitu. Terus diam, terus sek gitu kan, tang sek. Bahkan gue inget banget ya, ada adegan hewan makan itu 3D, dan itu 3D dipakai lagi tapi cuman di mirror, tau gak lo, cuman di flip. Yang tadinya makan rumput ke kanan, ini jadi makan rumput ke kiri. Itu apa, badak culak berapa dah gue nggak tahu deh, itu hewan mythical dah. Jadi ya cerita yang lumayan bikin nyebelin, generic, world building yang belum sempurna, konflik yang belum terlihat oke, dihantam sama animasi PPT. Wah, selesai kata gue mah. Selesai gitu. Mending kayak ROR gitu, atau apa, Valkyrie gitu, Record of Ragnarok gitu, yang dimana kita udah baca manganya dan kita tahu gitu bahwa ceritanya gini, sekeren ini dan segala macam. Animenya kayak gitu, kayak ya udah gitu, walaupun tetap jelek ya, tetap kurang, tetap menyebalkan PPT. Tapi setidaknya ada apa ya, kayak para fans tuh nungguin kira-kira di animasinya kayak gimana gitu, karakter ini, suaranya, dan seiyunya. Di sini gue nggak tahu apakah mungkin banyak dari teman-teman yang emang udah nungguin buat ini dianimekan. Makanya gue nanya ini resource lagi, apa source-nya apa sih, novel, manga, atau apa gitu, apa manhwa jangan-jangan. Jadi kayak ya cukup apa ya, sebel gue nontonnya, dan lu pada rekomendasiin lagi. Gue nggak tahu apakah nanti episode 3 perubahan atau dan lain-lain atau gimana. Kalau lu bilang ntar juga makin bagus dan lain-lain, lagi-lagi itu adalah sebuah kelemahan dong. Berarti dia nggak bisa konsisten jaga animasinya nih. Ini studio apa ya? Studio Arcade. Arcade itu biasa yang bikin anime waifu ini mah, sama husbuan anjir. Dan ya itulah, sekali lagi tonton, jangan langsung dengerin gue terus nggak mau tonton. Kalian tonton, kalian rasakan sendiri apa nikmatnya Unhinged nonton PPT dan bagaimana miripnya dengan Mushoku Tensei. Kalau kalian mau kritik omongan gue, silakan di komentar di bawah. Kalau kalian nggak setuju atau kalian mau nambahin. Dan jujur premis Raja Tobatnya itu malah jadi kayak apa ya, kurang, bagaimana gue menyebutkannya, kurang menjadi burden gitu, kurang menjadi beban. Toh dia di awal-awal udah kembali menjadi bocil yang sopan, ngomong arigato kemana-mana, kiri kanan, mama, papa gitu. Jadi lulu cepet gitu, jadi kayak bukan sesuatu lagi yang pengen lu explore gitu. Beda sama Rudeus, gue ngelihat itu hal yang luar biasa di Rudeus, dan belum ada yang menandingi bagaimana seorang Net atau Hikikomori keluar rumah, berinteraksi dengan orang, bagaimana dia masih mesum. Tapi di sini kayak satu episode langsung dari orang jahat langsung jadi orang baik. Dan ya itu gue nggak lihat tantangan perubahannya itu, karakter developmentnya terjadi dalam 10 menit. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Apakah gue bakal nontonin lagi? Mungkin. Dan ya biar sekalian dapat momen aja gitu. Dan mumpung gue lagi banyak kosongnya. Dan silakan rekomendasiin juga gue mesti nontonin apa nih, mumpung beberapa anime kesukaan gue udah tamat. Orpenando Demo. Dan ya gue tunggu komentar-komentar kalian, rekomendasiin gue nonton anime apa lagi. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.